Halo pencinta bonsai, kembali lagi bersama saya di channel Pondok Bonsai Reparasi. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat koleksi-koleksi bonsai dari Mas Wewen, dan ditemani juga dengan Mas Rio. Penasaran dengan video ini? Terus ikuti channel kami di Pondok Bonsai Reparasi. Teman-teman, kita sudah sampai di kediaman Mas Wewen. Bisa kita lihat di belakang saya ini banyak pohon jenis Arabica ya. Untuk tahu lebih lanjut, langsung saja kita ke tempat Mas Wewen. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di sebelah Mas Wewen. Langsung saja kita tanya-tanya tentang koleksi-koleksi beliau. Oke Mas Wewen, ini kan tadi kita lihat dari depan banyak nih jenis Arabica. Kok bisa gitu memilih bahan ini? Oh ya, oke, thank you Mas Pak ya. Jujur aja saya milih pohon Arabica sebagai bahan bonsai yang paling banyak buat saya. Jujur aja karena di sini di daerah kita ini kan mayoritas dipenuhi dan dibanyakin dengan bahan anti ya. Jadi saya ingin punya warna sendiri. Saya mendatangkan Arabica ini dari Jawa Timur ya. Jadi membuat bonsai untuk bisa memiliki warna tersendiri. Nah, jadi kenapa saya tidak banyak mengkoleksi anjing putri, saya fokus ke Arabica karena Arabica ini saya lihat jujur aja dia memberi karakter batang yang cukup tua ya, dan bisa diproses menjadi bonsai yang bagus. Tapi kalau untuk pertumbuhan nih jenis Arabica nih gimana nih Mas? Kalau Arabica pertumbuhannya luar biasa ya, menurut saya masih luar biasa cepat. Apalagi kalau kita melakukan pengobrolkan di mana Arabica ini tingkat pertumbuhannya panasnya full, dia sangat suka sekali banyak air, juga dia bisa mempercepat pertumbuhan. Arabica memang saya perhatikan bisa lebih cepat lah untuk menjadikan sebuah bonsai atau simpan bonsai. Untuk bahannya sendiri didatangkan sudah kondisi hidup atau masih bahannya? Masih bahan semua, dan kondisinya baru dongkel di Jawa, dikirim kemari, baru kita coba menghidupkan di sini. Nanti habis itu baru kita coba buat pola ya, pola. Ini untuk pengawatannya nih sedikit rumit kah atau gimana nih Mas? Sebenarnya dibilang rumit sih rumit Mas Tok ya. Masalahnya dia banyak dulu juga, dia lumayan tajam,
Tapi kalau saya sendiri pribadi melakukan pembuatan brosur ini saya kejar keseimbang dulu, saya banyak ngelosnya. Nah setelah nanti dia agak imbang, baru saya main cutting, saya akan potong, baru saya akan ngelos untuk pembuatan anak cabang biasanya. Ini kalau waktu pengawatan nih, apakah duri ini harus dibuang atau tidak? Kalau saya selama ini nggak ada buang duri, Mas. Saya nggak ada buang duri, bukan berarti duri ini nantinya akan mengganggu pertumbuhan. Saya nggak pernah buang duri, mereka saya kawat, tapi hati-hati gitu aja. Karena kalau dibuang durinya mungkin memakan waktu yang cukup banyak. Karena arabikanya bukan sedikit, arabikanya cukup banyak, Mas No. Jadi ya ibaratnya waktu kita kan untuk mengerjakan biar lebih efisien, ya kita nggak akan melakukan memotong satu duri. Ini kalau kondisi pohon seperti ini nih, kira-kira sudah perawatannya sudah berapa lama? Ini saya buat kurang lebih sekitar 1 tahun 2 bulan, Mas No. Tepatnya 1 tahun 2 bulan. Saya baru dari bahan ya. Ini pun baru 60%, belum bisa dikatakan untuk saya jadi masih 60% dan proses pasti ada tahap-tahap yang akan dikerjakan lagi, Mas No. Ya masih ada banyak kekurangan, tapi tetap kita berusaha untuk membuat yang terbaik lah. Ini awalan pohonnya seperti apa nih? Awalnya ya waktu datang cuman Datangnya waktu gitu kan? datang cuma sampai sini, Mas No. Oh, sampai sini. Iya, ini bahan sampai sini datangnya cuma ini sampai ke bawah sini semua itu buatnya di sini. Iya, dia batasnya nih. Batas datang waktu bahan ini saya terima dari Jawa. Tapi ini kan ada bekas kerokan ya? Iya. Nah, ini bisa juga ya nutup. Bisa, Mas. Ini dengan berjalannya waktu nanti ini boleh diputar ya. Kita Ini boleh memang- teman-teman lihat ini. Nah ini dulu waktu saya dapat bahan ini memang posisinya dia kulitnya sudah terbuka dikarenakan mungkin di alamnya kena parang ini, Mas No. Ada pecahan di sini. Nah jadi saya coba rapikan sedikit. Di sini udah mulai tumbuh tuh kambium. Insya Allah berjalannya waktu ini kambiumnya juga akan membesar dan dia akan ikut bisa kambium. Nah tapi ya cukup lama, Mas ya, namanya prosesnya. Kalau untuk media nih sama nggak seperti bahan lain gitu? Kalau saya media jujur aja, Mas, waktu pertama kali datang saya menggunakan pasir. Ya setelah itu saya akan melakukan pemindahan, ya kan, pemindahan. Kalau menggunakan pasir kan posisinya diangkat akar tidak begitu stres, ya karena pasir dia langsung jatuh gitu ya. Nah baru nanti kita campur media tanah, itu kita campur dengan pupuk. Kalau pupuk sih saya pakai biasanya limbah sawit. Kalau di sini ya di kita ini banyak limbah sawit yang kalau bahasanya solid ya. Nah dan kita campur juga kita selingi dengan dekastar. Ya saya pakai dekastar juga untuk ya, pembesaran di batang cabang. Dan ini kalau untuk menurut kita pergerakan tangan-tangannya ini seperti ini, apakah sudah komplit ataukah ada yang ditunggu untuk mengisi ruang-ruang yang kosong? Masih ada nih, masih ada kekurangan 2 cabang. Kalau di depan memang udah kelihatan sudah ada, sudah mulai full. Yang di belakang ini kelihatan, ini kita bisa putar. Di sini harus ada lagi 1 cabang untuk mengisi dimensi sini. Sudah tuh yang di sini harus ada juga 1 dimensi di sini. Kurang lebih 2 lagi yang akan kita close dan akan kita bentuk akhirnya untuk biar kelihatan full ya. Full nanti dimensinya diisi semua, dimensi luarnya ada. Tapi kalau untuk Arabica ini jenis batang yang keras ya? Iya betul, Mas No. Arabica ini memang batang keras dan juga ibaratnya Arabica ini dia tanaman yang ibaratnya
ibaratnya gimana ya, dia pertumbuhan juga di Alam alam bebas. bebas. Saya alam bebasnya juga cukup ini ya, cukup banyak, dan juga dia memang tingkat kekerasan batangnya luar biasa gitu kan. Dan kita kan tahu nih Mas Wen, awal mulanya Arabica ini kan di Jawa itu di Situbondo, di Baluran ya, Di Baluran. Baluran. Iya. Nah, itu apakah ada nggak pertama kali untuk Mas Wewen kenal Arabica ini takut ataupun bagaimana untuk mengalami nanti kesetresan, tingkat kesetresan, karena kan perjalanan jauh nih. Iya. Kita tahu bahwasannya kalau untuk di kita ini kan lahannya lahan gabut, Iya. ya kan? Iya. Kalau di Baluran itu kan lahan keras, Tanah keras, tanah iya. keras. Apakah ada pertanda tanya dalam waktu pengurusan Arabica ini? Oh, takut Nah, mati. takut mati Ya. segala macam. Awalnya sih jujur aja Mas, saya ibaratnya kan mencoba. Namanya mencoba, saya coba, kebetulan ada saudara ya di Jawa Timur mencoba mengirimkan bahan Arabica ini. Saya coba namanya bahan itu, kalau namanya tingkat kematian ya pasti ada, ada ya. Nggak semuanya yang dikatakan sukses dan mati dikirim sana sampai sini hidup. Ada juga yang mati. Nah, cuman kalau saya lihat Arabica ini termasuk bandel. Apalagi kondisinya kalau dia sempat sudah hidup, ini tanaman yang tahan panas dia suka panas. Cocok berarti Nah, kalau kita kan kalau di Riau ini saya rasa cocok sekali. Saya rekomendasikan istilahnya yang memang mau usahakan dari bahan bonsai yang tahan panas, karena cuaca di kita luar biasa. panas. Nah, Jadi kalau misalnya ngirim nih bahan, Iya. itu datangnya apakah ada di dalam media atau nggak ada Mas. nggak ada? Saya selama ini ngirim bahan itu posisinya tanah itu lepas semua, kiranya batang, akar itu, akarnya pun kadang nggak ada buat tanah. Selama Karena- perjalanan tuh tahan gitu ya. Tahan Mas, cuman dia model pengirimannya di sistem tikus semua, tikus habisnya kayak lakban. semua keliling penuh sampai akar-akar. Nah, nanti di sini barulah kita coba hidupkan, cuman nggak boleh ditaruh di tempat yang panas. Jadi tempat ini dulu, setelah dia mulai hidup baru kita berani taruhkan di tempat yang sedang panasnya dulu lah ya. Nanti kalau sudah normal baru dia kita berikan panas di bagian dari pagi sampai sore ya, udah bisa. Kalau untuk batang, kalau kita lihat kan ini sama nih, hampir sama lah kayak batang dari asam Jawa. Iya betul Mas. Cuma kalau kena air itu hitamnya pekat gitu. Iya, Ya. itulah saya suka dari Arabica. Arabica ini kayak menurut saya ini ada keunikan. Dia kalau Arabica, pengalaman yang saya jalani, Arabica kalau ditempatkan di tempat yang panasnya full, ini batang ini lama-lama berubah menjadi warna kayak kesilveran. Ya. Dan juga di saat dia kena air ataupun kesiram, dia akan berubah tuh jadi hitam legam gitu modelnya, hitam Pekat ya, kuat, pekat ya. ya. Nanti kalau dia kering balik lagi ke silver. Itu saya suka keunikan dari di samping karakter batang pecah-pecahnya, angker batangnya batang. saya suka ya. Sentuhannya dapat ya. Sentuhannya dapat. Memang saya sendiri kenapa memilih Arabica, karena saya lihat ada kesan gimana ya, keunikan menurut saya suka ya, karena ada tantangannya. Iya. Arabica ini menjadi tantangan bagi kita selama saya ya, bagi saya sendiri membuat bonsai yang berduri. Nah, itu tantangan tersendiri buat saya memang senang. Memang banyak gitu kan di koleksi Mas Yoni, memang paling banyak ya, Arabica. Ini kan ada jamur nih Mas ya. Iya. Kalau kita lihat. Iya. Mana tahu Iya. mau lihat kan. Iya. Nah, ini kan ada jamur nih. Ini pengaruh nggak buat Enggak. pohon? Nggak pengaruh memang. Jamur ini dia kan udah dibatangi mati, Iya. nggak masalah. Nanti jadi penumpukan di Kambium. itu di pinggir dari, nggak ada masalah. Lagian juga Arabica ini biasanya juga pembonsai
itu melakukan untuk membuat keringan, ya, buat keringan. Nah, kadang sengaja dia dimatikan, dibuat apa bahasanya dijin ya. Jin. Nah itu dibuat untuk ada seni itu sendiri di sebuah bonsai. Tapi kalau jamur ini nggak ada ngaruh ya. Kalau menurut saya ya. Kalau untuk batang memang tidak mudah laku. Batang dia nggak mudah laku. Juga dia memiliki model kayak kasar ya. Kasar dia pecah-pecah. Dia bahan kecil, biar kita dia sudah Menimbulkan kesan tuanya itu Iya. tersendirinya. betul. Untuk biar lebih cepat pertumbuhan apa nih yang kita los nih gimana nih kalau menurut Mas Wendy kan? Kalau Arabica ini dia pertumbuhannya biasa dia paling mengejar yang di bagian atas, Mas. Iya. Arabica ini dia akan tumbuh dan akan membesar di bagian atas. Jadi kalau bermain di Arabica, tolong melakukan pengontrolan terhadap cabang di bagian-bagian bawah. Masalahnya kenapa Arabica mau mematikan, nggak membagi makanan untuk yang cabang-cabang di bawah. Jadi caranya setelah ada sedikit keseimbangan di atas, sudah menemui keseimbang, tapi bawahnya udah mau mati nih. Iya. Kita mau nggak mau harus melakukan pemotongan dulu. Karena kalau kita biarkan dia di atas tetap besar, cabang yang di bawah itu bisa mati. Nah, itu kalau untuk saya pelajari dari perjalanan saya Arabica. Jadi kalau pohon Arabica ini nggak mudah mati ranting. Kalau saya lihat enggak Enggak. mati, cuman dia nanti yang harus pintar kita mengontrol dia akan mau apa, biasanya makanannya di bagian atas dulu. Nah makanya kalau saya pelajari kalau Arabica ini pertumbuhan yang cepat terjadi itu di bagian atas, Nah jadi di atas itu dia bisa istilahnya besar dulu. Nah baru nanti kita cutting, kita potong, baru dia mengoper makanan ke bagian bawah. Biasanya seperti itu kalau untuk proses Arabica. Nah, Ini kan membentuk agar batang itu tidak apa namanya kelihatan kaku itu Mas Wen membuatnya gimana nih? Apakah menggunakan kawat kah atau saya menggunakan cara kawat, lain? Mas, gunakan kawat, tapi saya ngawatnya itu sewaktu dia masih muda. Oh, Masih muda, saya udah mainkan kawat halus saya mainkan untuk membentuk pola dulu. Tapi saya tidak melakukan pemotongan terhadap tunas atau apa ujung yang saya kawat itu nggak saya potong. Karena kenapa? Saya mau istilahnya membentuk pola, tapi saya sebetulnya ngelos, mengarahkan. Nah, setelah ada keseimbangan, baru saya melakukan cutting, pemotongan. Nah, jadi enggak kalau batang Arabica, Mas, kalau udah gede itu dikawat, atau udah segede ini kita kawat, itu saya rasa lumayan susah karena keras, ya, cukup keras. Nah, tapi kalau dia masih muda kita tekuk kan, kayak ini contohnya, Mas, ya, ini ada nih kawatnya nih. Nah ini kita pola aja dulu, tapi nggak boleh motong. Nah ini biar aja dulu, nanti setelah imbang kita lepas kawatnya, udah nggak imbang baru kita cutting, potong, biasanya seperti itu. Ini kalau media ini memang apa harus lembab atau gimana? Iya, kalau media sih Arabica ini dia suka air juga, Mas. Suka air juga ya. Aslinya di alam sana dia kekurangan air. Masalahnya dia hidupnya di hutan baluran, di sana lahannya memang benar-benar luas. Tanah itu kering, ya, karena dia di daerah pegunungan baluran, kering, Mas. Jadi kalau saya lihat, kalau banyak air, kuat panas, ya, Memang nggak ada masalah. nggak ada masalah, malah subur dia. Ya, biasa di sananya di alamnya kurang minum ya, Mas Rio ya. Tahu-tahu di sininya banyak minum. Wah, kan Jadi senang langsung dia, kan? ngotot dia kan. Ngotot dia. Ngotot dia. Wah, luar biasa dia, subur, senang dia. Kalau ini pohon ini dimodelkan seperti apa? Ini casket. Ini setelan kayak casket.
casket. Nah, cuman nanti saya akan melakukan reposisi, di mana reposisi itu saya akan memindahkan sedikit ke tengah, karena ini dari awal memang dia belum saya. Oh, berarti ini agak maju ke sini, dan dia agak turun lagi. Selengkap ke bawah Iya. berarti ya. Nanti kalau apa saya sekalian mau ganti media, kasih kuku lagi, saya akan melakukan reposisi, maksudnya posisi Pelemparan. pelemparan BB agak jatuh ke bawah. Ya. Kalau jamur-jamur yang kayak seperti di sini ini Iya. kan apakah mengganggu untuk pertumbuhan tidak? Enggak, tapi lebih baik memang kalau bisa yang namanya jamur kita mengganggu di Mengganggu sini kita. kan. Kita harus Dibersihkan lah. Bersihkan. Namanya keindahan kan harus bersih. Ya, apalagi jamur ini bisa disikat sama sikat gigi, yang dipros. diperus atau gimana. Jadi kalau untuk bersihkannya tuh nggak perlu disemprot atau gimana gitu ya? Cuma disikat aja. Disikat gitu ya. Kita semprot air, jadi dia akan lepas ini. Untuk bermain bonsai ini Mas Wewen udah sekitar berapa lama? Saya awal main bonsai tanggal 26 Mei tahunnya tahun 2017 ya salah Mas ya. 2017 Sekitar 5 tahun ya. Berarti mau masuk bulan Mei besok 3 tahun. Oh, Ya 2017 ya. 2017 ke 2020 Mei besok tanggal 26 itu saya baru siap-siap potong tumpeng Nah, lagi nih kan gitu. iya. Siap-siap potong tumpeng 3 lagi. tahun saya masih dibilang saya ini masih ya proses belajar, masih pemula. Nah, jadi ya harus banyak inilah ya, nyari pengalaman belajar. pemula latihan Sudah karakternya luar biasa kan gitu. untuk penjumpaan dari karakter pohon sudah Iya. lewat semuanya. Ya alhamdulillah lah Mas, posisinya memang baru kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun ya Mas ya, bulan 5 besok 3 tahun ya saya main bonsai. Tapi alhamdulillah saya pribadi pun ya bisa menikmati lah perjalanan kedua bonsai itu. Makanya saya bilang bonsai itu suatu seni yang tiada henti. Jadi di bonsai jangan pernah merasa puas, di bonsai jangan pernah merasa sudah pintar. Di bonsai ini semua masih ada sampai kita namanya bermain di bonsai itu tetap harus belajar. Gak ada yang merasa di bonsai kita sudah merasa wah saya sudah gini loh, saya sudah hebat. Enggak, kita semua masih dalam proses belajar. Di bonsai nggak ada kata saya sudah di titik maksimal, saya sudah ini sudah katam kata orang ya. Iya. Nah itu di bonsai nggak ada, pasti ada namanya proses pembelajaran. Oke teman-teman, selesai sudah kunjungan kami bersama Mas Wen dan berbincang-bincang tentang bonsainya. Untuk pesan dari beliau, jangan pernah puas untuk apa yang dihasilkan, teruslah belajar dan berkarya.